Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Bella Novita Nasution, Hadir, Bu. Zainab Batubara, Hadir, Bu. Taufik Pulungan. Gak datang dia, Bu. Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Oh ya udah. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bella pimpin doanya Bella. Oke. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita belajar tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu pluralitas masyarakat di Indonesia, ada yang sudah belajar? Ada, Bu. Saya, Bu. Apa itu, Ina? Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pluralisme adalah keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat majemuk. Itu artinya memberikan penghormatan terhadap golongan lain yang mempunyai kebudayaan lain yang tidak sama seperti dirinya. Misalnya Bella, budayamu kan Batak, sementara Inap Jawa, kalau itu saling menghargai, gak boleh saling ngejek-mengejeki. Paham Bella? Paham, Bu. Penghormatan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan menghargai yang merupakan fondasi dari terbentuknya pluralisme. Selain yang Ibu berikan contohnya tadi, ada yang tahu lagi contoh tentang pluralisme di masyarakat? Saya, Bu. Ya, apa Bella? Yang pertama itu ada kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, tidak melakukan kehendak orang lain untuk meyakini keyakinan yang kita miliki, kemudian tidak memaksakan masuk agama yang kita peluk, kemudian tidak membuat keonaran di dalam lingkungan masyarakat. Iya, jadi kita harus menghargai agama yang lain. Kalau orang itu lagi beribadah, kita jangan mengganggu ya Bella. Iya, Bu. Paham Zainab? Paham, Bu. Terus Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat majemuk. Yang pertama, terintegrasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, adanya lembaga sosial yang saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Oke, baik. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama ada Bella dan kelompok kedua ada Zainab. Kelompok pertama yang akan membahas tentang manfaat pluralisme di masyarakat dan kelompok kedua membahas tentang macam-macam pluralisme. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membahas tersebut. Setelah itu akan mempresentasikan ke depan. Diskusi kami tentang manfaat pluralisme. Adapun untuk manfaat dari adanya pluralisme di dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Membangkitkan sifat saling menghargai antara satu dengan yang lain, dapat mengembangkan kultur, tradisi dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu, meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia, membentuk masyarakat yang mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan. Contoh-contoh pluralitas masyarakat di Indonesia. A. Kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. B. Tidak memaksa kehendak orang lain untuk meyakini keyakinan yang kita miliki. C. Tidak memaksa kehendak orang lain untuk memeluk agama yang kita peluk. D. Membantu orang lain saat mengalami kecelakaan maupun menjadi korban bencana alam. E. Saling menghormati hak dan kewajiban agama masing-masing. F. Menghormati adat istiadat dalam bermasyarakat. G. Terbuka dalam menerima perbedaan pandangan dan pendapat. H. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat yang pendatang yang hidup di Bali yang
notabene berama di luar Hindu. I. Ikatan serta dalam membangun persatuan dalam mencapai pembangunan negara. J. Tidak melakukan keonaran dalam lingkungan masyarakat. K. Saling menghormati dalam menyikapi perbedaan dalam keyakinan. Ya, kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Betul yang dibilang kelompok 1, dengan adanya pluralisme kita saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain dan tidak boleh saling mencela antara agama yang satu dengan agama yang lain. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Zainab dengan macam-macam pluralisme. Silakan Zainab. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami di mana macam-macam pluralisme. Yang pertama yaitu pluralisme agama. Keberagaman agama dalam masyarakat menjadikan hidup ini lebih berwarna. Keberagaman tersebut dapat diimbangi dengan sikap toleransi. Sebab bila keberagaman agama tidak disertai dengan sikap toleransi akan mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pluralisme ilmu pengetahuan, yaitu pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran yang sifatnya universal bagi masing-masing individu. Yang ketiga yaitu pluralisme sosial. Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu pluralisme media, di mana media merupakan salah satu aspek terpenting sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara bebas serta keberadaannya telah diakui oleh negara. Dalam pengalamannya untuk penyampaian pendapat ini beragam adanya, misalnya saat adanya pemilihan presiden di Indonesia. Dalam berbagai contoh sosial media ada yang mendukung salah satu calon dan ada yang tidak mendukung calon yang berbeda juga. Selanjutnya itu pluralisme budaya, yaitu keberagaman unsur budaya yaitu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya konflik di berbagai negara. Pemicu dari adanya konflik tersebut dalam masyarakat adalah timbulnya persaingan serta adanya sikap primordialisme dan egosentrisme, di mana masyarakat menganggap bahwa etnis yang mereka miliki adalah etnik yang paling baik. Terima kasih. Ya, kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Dengan adanya macam-macam pluralisme di Indonesia, jadi orang luar atau orang turis itu semakin senang datang ke Indonesia. Baik, dari penjelasan Ibu dan kawan-kawan sekalian yang sudah memaparkan hasil diskusinya, ada yang ingin bertanya atau yang jelas? Saya Bu. Ya, kepada Zainab silakan, apa yang mau ditanyakan Nak? Dari semua yang telah dijelaskan baik kelompok 1 dan kelompok yang lain dan penjelasan dari Ibu, pertanyaan saya, apa dampak adanya pluralisme di Indonesia? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Baik, dampak positif adanya pluralisme di Indonesia yaitu kita dapat memahami adanya perbedaan di masyarakat dan membentuk masyarakat yang modern, meningkatkan pendapatan negara dan menjadi daya tarik bagi turis yang berkunjung ke negara. Dengan dampak positif ini, kita bisa saling menghargai dan tidak mencela antara yang satu dengan yang lain, adat yang satu dengan adat yang lain. Selain dampak positif, berarti ada juga dampak negatifnya. Tidak hanya dampak positif adanya pluralisme di Indonesia, sedangkan dampak negatifnya timbulnya antar suku, ras maupun agama. Berarti dengan dampak negatif ini kita merasa suku kita paling benar, paling betul, dan menimbulkan egosentrisme dengan agama yang lain atau budaya yang lain. Yang kedua, menimbulkan perpecahan yang disebabkan kurangnya rasa dan sikap toleransi dan munculnya rasa egois di kalangan masyarakat. Contohnya kayak gini, ngapain saya bantu dia? Saya kan agama Islam, dia kan agama Kristen, kayak gitu. Dan timbulnya gesekan sosial yang terjadi akibat konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, timbulnya sikap individualisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Dari paparan Ibu ada yang kurang jelas anak-anak? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pelajaran pada hari ini. Pluralisme adalah keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat majemuk. Itu artinya memberikan penghormatan terhadap golongan lain yang mempunyai kebudayaan lain yang tidak sama seperti dirinya.
Penghormatan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan menghargai yang merupakan fondasi dari terbentuknya pluralisme. Dengan adapun manfaat dari kita belajar pluralisme di Indonesia ini mengajak warga negara agar dapat membangkitkan sifat penghargaan antara satu ras dengan yang ras lain, antara etnis yang satu atau suku yang satu dengan suku yang lain, atau pengikut agama yang satu dengan agama yang lain, antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Selain itu, setiap warga, suku maupun ras dan penganut agama dapat membangunkan kultur dan nilai-nilai ajarnya serta tradisinya. Baik, Ibu Kira, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi